Ini sekalian bernarasi, sekalian bertanya ya. Siap, silakan. Baiklah teman-teman semuanya, Rudi sudah open dari ininya ya, dari pembukaan dia. Maka dari itu kita mulai saja perdiskusian kali ini. Kalau kita melihat dari kekristenan, banyak yang dia kerjakan itu bukan dari perintah Yesus. Maka dari itu saya akan menanyakan satu persatu. Kalaunya bukan perintah Yesus, ini perintah siapa nantinya? Nah, kalau kita melihat di bulan Desember di tanggal 25 mereka selalu merayakan Natal. Selama Yesus hidup, Yesus itu tidak pernah merayakan Natal ataupun berkumpul dengan keluarganya. Karena apa? Yesus orang Yahudi. Orang Yahudi dia tidak merayakan Natal. Ada juga yang di bulan Januari sekitar tanggal 7 ya. Jadi ini ada dua Natal, ada Desember, ada Januari. Ada yang merayakannya di tanggal 7, ada yang di tanggal 25 Desember. Cuma umumnya seluruh dunia itu biasanya merayakan di tanggal 25 Desember. Kita lihat atribut-atributnya, ada Sinterklas, ada juga pohon cemara. Dalam sebuah debat terbuka antara Ustadz Yusuf PI dan seorang peserta yang dikenal sebagai si anak Batak, muncul satu pertanyaan sederhana yang justru menjadi titik krusial perbincangan. Ustadz Yusuf PI bertanya, mengapa banyak ajaran yang Yesus perintahkan justru tidak dijalankan, sementara hal-hal yang tidak pernah diperintahkan malah menjadi kebiasaan dalam kekristenan modern? Contohnya, perintah berjilbab bagi perempuan, bersunat, larangan minum anggur, dan larangan memakan daging babi. Pertanyaan itu seketika membuat suasana debat hening, karena hingga kini belum ada yang mampu memberikan jawaban yang benar-benar tuntas. Saksikan bagaimana dialog ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan besar yang jarang dibahas. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk memberikan dukungan sederhana dengan menekan tombol subscribe dan like video ini. Dengan begitu, kita sama-sama berbagi kebaikan untuk lebih banyak orang. Terus juga ya, ada juga ya hiasan-hiasan yang lainnya ketika Natal itu menyambut. Baik teman-teman semuanya, jika perayaan Natal ini adalah perintah dari Kristen menurut keagamaan dia, maka satu hal yang akan kita pertanyakan, perintah Yesuskah perayaan Natal tersebut? Ya, di manakah Yesus memerintahkan untuk merayakan Natal? Itu yang harus Anda jawab. Dan tolong ya, tolong sertakan datanya jika ada perintah dari Yesus. Nah, kalau kita lihat juga ya di dalam atribut-atributnya, adakah juga Yesus itu memberikan perintah di tanggal 25 Desember harus meletakkan pohon cemara di dalam rumah? Coba teman Kristen kita akan meminta penjelasan tentang masalah ini. Jadi tolong dijawab pakai data ataupun dalil yang ada di dalam Bible Anda itu sendiri. Teman-teman semuanya, kita mengikuti agama dari kitabnya, kita mengimani itu dari kitabnya. Segala yang kita laksanakan itu maka ada perintahnya. Kalau tidak ada perintahnya, ngapain coba dilaksanakan? Terus kalau seperti itu nanti Rudi ibaratnya menjawab, di mana larangan Yesus? Di mana larangan Yesus untuk melarang merayakan Natal katanya? Kalau alasannya seperti itu ya kawan, mau sesuka-suka hidup Anda pun ya, maka tidak akan ada larangan dari Yesus. Mau Anda menyembah batu, nggak bakalan ada larangannya ya. Terus Anda mau menyembah pohon pisang, Yesus pun juga tidak melarang menyembah pohon pisang. Betul? Betul ya. Jadi seperti itu. Jadi kalaunya alasannya, oh tidak ada tuh perintah Yesus untuk merayakan Natal, tapi tidak ada juga larangannya. Semau-mau gue hidup kalau gitu, semau-mau gue dalam beragama. Nggak bisa seperti itu, karena setiap agama itu ada tokoh yang membawakan agama tersebut ya.
Nah, tokoh yang kita tahu yang menjadi panutan di Kristen itu adalah Yesus itu sendiri. Coba kita lihat di dalam 1 Yohanes 2 nomor 6. Di situ dikatakan apabila engkau mengakui Dia, kamu harus hidup sama seperti Dia. Jadi seperti itu di 1 Yohanes pasal 2 nomor 6. Jadi umat Kristen ini kalau mengaku sebagai pengikut Yesus, maka hidupnya harus seperti Yesus. Nah, selama hidupnya Yesus, apakah dia pernah merayakan Natal? Jika kalian merayakan Natal di tanggal 25 Desember itu, mana perintah dari Yesus itu sendiri? Baik, nah teman-teman, jadi kita pelajari apa yang dia jawab, di mana datanya. Nanti kalau tidak bisa buka data, saya yang buka dan teman-teman yang baca. Silahkan, ini adalah pertanyaan titipan dari teman-teman yang mengangkat tema dan menuliskan di kolom komentar di bawah. Jadi sekarang mari kita lihat atraksi dari Rudy Simamora. Oke, langsung aja bertanya ya Ruth ya, setelah menjelaskan gitu ya. Nanti silakan langsung bertanya. Oke. Iya, terima kasih ya. Ya, tentu saja aku berkewajiban untuk menjawabnya. Yang pertama, perintah untuk merayakan Natal. Perintah untuk merayakan Natal itu tentu saja dari Tuhan Yesus sendiri. Itu ya, tentu saja itu dari Tuhan Yesus sendiri. Kita bisa melihat di dalam Lukas 22 ayat 19 bahwa Tuhan Yesus berkata, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Artinya Tuhan Yesus menyuruh kita melakukan segala sesuatu untuk mengingat Dia. Kita lakukan perjamuan kudus untuk apa? Untuk mengingat Yesus. Kita merayakan Minggu Palma, perjalanan salib. Untuk apa itu kita lakukan? Untuk mengingat Yesus. Karena perintah Yesus, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita buat patung. Seorang laki-laki digambarkan memikul salib. Kenapa? Untuk mengingat Yesus. Itu ya, bukan untuk menyembah patungnya. Jadi kita melakukan semuanya itu atas perintah Yesus ketika Yesus berkata, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Paham ya? Udah aku jawab ya. Datanya di dalam Lukas 22 ayat 19. Selesai satu. Orang Yahudi tidak merayakan Natal. Orang Yahudi yang belum percaya Yesus. Kau bedakankah? Bisa kau membedakan orang Yahudi yang sudah percaya Yesus dengan orang Yahudi yang belum percaya Yesus? Sama seperti orang Batak. Tidak semua orang Batak merayakan Natal. Orang Batak yang sudah percaya Yesus merayakan Natal. Orang Batak yang belum percaya Yesus ya tentu saja tidak merayakan Natal. Jadi ketika kau membangun statement orang Yahudi tidak merayakan Natal, sama sekali kau tidak mengerti membedakan antara suku dengan agama. Kalau kau pergi ke Israel sekarang, di situ banyak gereja. Semua itu orang Yahudi, bukan orang Batak itu. Kau pikir Kristen yang di Israel sekarang itu orang Batak? Itu orang Yahudi dan mereka sudah percaya kepada Yesus. Sebab Kristen mula-mula itu adalah orang Yahudi. Itu ya. Jadi ketika kau mengatakan orang Yahudi tidak merayakan Natal, perlu kau pelajari lagi. Peringatan Natal kenapa jatuhnya kepada tanggal 25 Desember? 1 Januari Masehi itu berdasarkan dari kalender Yulian. Kalender yang kita pakai di Indonesia ini itu kalender Yulian. Setelah Tuhan Yesus disunat tanggal 1 Masehi. Bukan kalender Islam yang kita pakai. Kalender Kristen yang kita pakai di Indonesia, bukan kalender Islam. Nah, Yesus disunat itu 1 Masehi. Itu cara penanggalannya itu. Contoh di dalam Islam. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah tanggal 1 tahun 1 Hijriah. Jadi ada alat ukur pembuatan tanggal. Paham ya? Nah, lalu kalau Yesus disunat pada hari ke-8 adalah tanggal 1 Masehi, 1 Januari Masehi. Kenapa kita merayakan kelahirannya tanggal 25? Hitung mundur. 1 Januari, 31 Desember, 30 Desember, 29 Desember, 28 Desember, 27 Desember, 26 Desember, 25 Desember. Karena Yesus itu disunat 8 hari ketika dia lahir.
Di mana dalilnya Yesus disunat ketika dia berusia 8 hari? Lukas 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan. Jadi orang Yahudi harus disunat pada saat berusia 8 hari, enggak boleh usia 10 tahun. Kalau orang disunat udah usia 10 tahun atas perintah agama, itu sunat karena kasus tali air. Bacalah Kejadian 34. Semua orang Yahudi sunat harus umur 8 hari. Jadi sekali lagi, kenapa orang Kristen merayakan Natal tanggal 25 Desember? Karena tanggal 1 Januari Masehi itu dibuat kalendernya, alat ukurnya adalah ketika Yesus disunat. Maka ketika kita merayakan kelahiran Yesus itu, hitung mundur 8 hari. Paham ya? Udah terjawab ya? Nah, berikutnya, hidup harus seperti Yesus? Tentu saja tidak. Semua orang berusaha untuk hidup sempurna, tetapi tidak bisa. Tidak ada yang bisa seperti Yesus. Satupun manusia di dunia ini tidak ada yang bisa seperti Yesus. Sekalipun kita berangan-angan sambil bernyanyi, ku mau sepertimu Yesus, tidak akan bisa. Karena Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Berbeda dengan kita. Kalau kita manusia kan karena bapak mama kita kawin, maka kita lahir. Kalau Yesus kan tidak. Dia Allah yang menjadi manusia. Jadi untuk melakukan semua yang dilakukan Yesus, tidak ada manusia yang mampu. Hanya saja kita manusia harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi, tidak melakukan apa yang dilakukan Yesus, tetapi melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Itu, silakan. Baik teman-teman semuanya, saya akan bukakan data yang dibawa oleh Rudy. Di, kalau bisa kamu yang buka datanya gitu, ditunjukkan kepada penontonmu sama penontonku di layar. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, data yang dibawakan oleh Rudy ini. Nih, kalau kita baca perikopnya, ini bukan tentang Natal, bukan, tetapi penetapan perjamuan malam. Ini satu perikop ya teman-teman. Lalu Rudy membacakan yang ini. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nah, jadi di sini saya rasa kalau data Rudy ini berbicara tentang masalah perjamuan malam, bukan tentang masalah Natal. Nah, jadi seperti itu ya di Lukas 22 ini. Oke teman-teman, silahkan dia bantah sendiri nanti ya di sini tentang masalah perjamuan malam sesuai dengan datanya. Baik teman-teman semuanya, saya putar lagi ya untuk bernarasi. Teman-teman semuanya, tadi Rudy tidak ada menanyakan sesuatu tentang perintah di dalam agama Islam sehingga saya ya gitu. Nah, jadi kita hanya menanggapi apa yang ada di Kristen. Kalau ada pertanyaan nanti akan kita jawab ya teman-teman semuanya. Bukan cuma itu. Karena nggak cukup tadi waktunya. Karena nggak cukup tadi. Ya baik. Baik. Bukan cuma itu ya teman-teman. Kalau kita lihat pun praktek dari kekristenan yang ada di zaman sekarang itu sangat menyalahi apa yang tidak diperintahkan oleh Yesus itu sendiri. Coba saya tadi bukan dulu 1 Yohanes ya, 1 Yohanes 2, biar tidak dibilang saya itu berasumsi gitu loh. Ayat 6. Teman-teman semuanya dapat membaca sendiri data yang saya sampaikan kepada Rudy ya. Nih, nah, saya nggak pernah pakai asumsi loh. Ya, Rudy berkata bahwa tidak ada orang yang dapat hidup seperti Yesus. Sedangkan di Bible-nya di 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengatakan ya bahwa ia ada di dalam ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Oke, itu ayatnya ya. Baik teman-teman semuanya, kalau kita lihat cuplikan ayat tersebut, maka bagaimana sewaktu Yesus itu hidup, seharusnya umat Kristen yang mengaku sebagai pengikut Yesus menuruti apa yang pernah dikerjakan oleh Yesus itu sendiri. Yesus itu sholat, Yesus itu sujud, ya seharusnya Kristen itu sujud. Yesus itu berdoa, seharusnya Kristen itu berdoa.
Terus Yesus itu bersunat. Seharusnya Kristen itu bersunat. Yesus tidak pernah mencontohkan makan babi, maka tidak perlu makan babi. Yesus mengaku sebagai utusan Tuhan. Seharusnya teman-teman Kristen ya, agar hidup seperti Yesus, maka akui dia sebagai utusan Tuhan gitu. Bukan ngakui dia sebagai Tuhan. Yesus menyuruh untuk menyembah Allah di Lukas 4 nomor 6. Sembahlah Allah, kata Yesus. Kalau Anda yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah tokoh panutan yang ada di Kristen, maka dari itu Anda seharusnya mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Yesus itu sendiri. Yesus tidak pernah ke gereja. Lalu kenapa kalian ke gereja? Maka dari itu ini pertanyaan saya ya, katanya Yesus membangun gereja pertama kalinya di atas batu. Baik, pertanyaan saya karena ini penting. Kalau dia pertama kali membangun gereja di atas batu, apa nama gerejanya? Tuh pertanyaanku. Apa nama gerejanya? Jawab sesuai dengan data. Apa nama gereja yang dibangun Yesus pertama kali? Karena kalau saya bertanya begini ya teman-teman kepada Kristen, mana perintah Yesus membangun gereja? Mereka pasti akan di atas batu itu mereka mendirikan jemaat pertama kali. Itu jawaban mereka, saya pasti tahu. Nah, kalau dia mendirikan jemaat pertama kali, gereja apa yang dibangun Yesus waktu itu? Apa nama gerejanya? Itu dulu yang saya tanyakan. Masih banyak yang saya perlu tanyakan ya, cuma waktunya ini terbatas. 5 menit itu sebenarnya nggak cukup bagi saya, tetapi ya mau gimana lagi, kita juga harus disiplin waktu gitu ya teman-teman. Baik, kita dengarkan saja apa yang disampaikannya. Oke, baik. Ya, sekarang aku jawab. Ini tentang penetapan perjamuan malam. Itu dalil yang kau bawa. Bahwa Yesus itu tidak memerintahkan untuk merayakan Natal, tetapi Yesus memerintahkan untuk melakukan perjamuan kudus. Kira-kira itulah. Bahwa kau telah mengakui bahwa ada perintah Yesus untuk membuat peringatan akan dia, tetapi khusus untuk perjamuan malam. Sekarang kubukakan dulu kepadamu kitab para nabi, Yesaya 28 ayat 10. Sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Seakan-akan umatku adalah anak yang baru disapi. Jadi Tuhan marah kalau kita harus diatur-atur seperti anak-anak. Harusnya di dalam hatimu itu, Yesus, kau peringati aku ya melalui Natal, kau peringati aku ya melalui Minggu Palma, kau peringati aku ya melalui. Emangnya kita anak yang baru disapi? Jadi orang Kristen umat Tuhan itu harus cerdas. Tidak harus Tuhan menyuruh kita melakukan segala sesuatu untuk memperingati dia dengan nama-nama peringatannya. Yang jelas Tuhan Yesus memerintahkan, berbuatlah untuk menjadi peringatan anak-anakku. Paham ya? Yang penting Tuhan Yesus sudah menyuruh, berbuatlah untuk menjadi peringatan anak-anak. Nggak harus disebutkan ini nama peringatannya. Kita harus cerdas, nggak boleh seperti anak yang baru disapi. Di mana dalilnya? Yesaya 28 ayat 10. Maaf kalau ini menampol muka Anda ya, karena Anda diatur dari A sampai Z seperti anak TK. Ini dia, aku bacakan. Kepada siapakah orang ini hendak menyatakan nubuatnya? Seakan-akan kepada anak yang baru disapi. Sebab mesti begini, mesti begitu. Harus ini, harus itu. Sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil akan berbicara kepada bangsa ini. Jadi kalau harus diatur segala sesuatu sedemikian rupa, oh mau makan ini doanya, mau sholat ini doanya, itu seperti orang yang berlogat ganjil. Alkitab yang bilang, bukan aku. Datanya di dalam Yesaya 28 ayat 9, 10 dan 11 ya. Jangan tersinggung, Alkitab yang bilang itu. Jadi kalau ada kalian diatur segala sesuatu sama sampai hal yang kecil, itu adalah orang yang berlogat ganjil. Udah aku jawab. Sekarang kau membawa data di dalam 1 Yohanes 2. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya kita tidak harus menjadi seperti Yesus, tapi kita wajib hidup. Artinya hidup. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia hidup walaupun ia sudah mati. Artinya kita wajib hidup sekalipun kita mati. Itu maksudnya sama seperti Yesus yang hidup ketika Yesus mati, dia bangkit dan hidup. Maka kita pun harus hidup seperti dia.
Kalau kita mati, contoh kalau saya mati, saya harus hidup. Kenapa saya bisa hidup? Karena saya tidak masuk ke alam barza. Berbeda dengan Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz kan mati. Tubuhnya menjadi debu, arwahnya di alam kubur. Artinya di dunia orang mati. Kalau saya kan tidak, saya hidup. Jadi itu maksudnya, bukan perilaku atau perbuatan, tetapi kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya bangkit dari kematian itu. Itu udah aku jawab ya. Perintah Yesus untuk melakukan perjamuan malam udah tadi, 1 Yohanes 2 wajib hidup sudah. Yesus mengajar di bait Allah. Nah, kau bilang tidak pernah Yesus ke gereja. Gereja itu kan sama dengan bait suci. Bait suci yang di dalam iman Yahudi yang Yesus pernah mengajar di sana, itulah bait suci atau rumah Tuhan yang kami dirikan di Indonesia. Jadi Yesus pun mengajar di bait suci. Justru Yesus yang menyuruh kami untuk pergi ke bait suci. Gereja itulah bait suci bagi kami. Semoga kau paham. Begitulah akhirnya, ketika pertanyaan sederhana diajukan, jawabannya justru tidak pernah tepat sasaran. Bukannya menjawab, malah berputar-putar dan keluar dari topik. Inilah akibatnya ketika seseorang tidak berpegang pada ajaran kitabnya sendiri. Argumen terlihat rumit, tapi justru semakin tampak kelemahannya. Sampai jumpa di debat berikutnya, di mana kebenaran selalu diuji dengan logika dan dalil, bukan dengan alasan yang menghindar.